Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Ibu. Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik semua ya, sehat semua. Sebelum kita mengawali pertemuan pertama kita di tahun ajaran baru ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, anak-anak, Ibu harap kalian semua semangat ya untuk mengawali tahun ajaran baru ini, karena kalian sekarang udah naik ke kelas 11. Jadi, kita langsung aja masuk ke materi. Ibu share screen dulu. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah. Kelihatan, Ibu. Ya, Bu. Nah, materi bab 1 kita pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai dokumen transaksi perusahaan jasa. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini adalah yang pertama, siswa mampu memahami definisi dari perusahaan jasa, dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tahapan akuntansi dari perusahaan jasa, dan siswa mampu mengidentifikasi dokumen transaksi yang berlaku pada perusahaan jasa. Kita langsung masuk ke materi ya. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu perusahaan jasa. Nah, Ibu yakin semua kalian udah punya gambaran mengenai perusahaan jasa. Jadi di sini perusahaan jasa adalah bentuknya unit usaha, kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau bisa kita sebut jasa, dan tujuannya memperoleh laba. Nah, dari keterangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa definisi dari perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan imbalan dari kegiatan tersebut, dari kegiatan jual beli jasa tersebut. Lalu kita lanjut ke karakteristik perusahaan jasa. Nah, di sini kita perlu tahu karakteristik perusahaan jasa supaya kita dapat membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Poin pertama, perusahaan jasa itu tidak berwujud karena produk yang dihasilkan berupa jasa, bukan barang. Yang kedua, tidak dapat dipisah-pisah. Dan yang ketiga, di sini produk yang dihasilkan masing-masing perusahaan jasa berbeda. Nah, di sini Ibu mau nanya, pasti salah satu di antara kalian udah pernah menggunakan layanan perusahaan jasa. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Aku pernah, Bu. Layanan perusahaan jasa. Iya, Isni. Kira-kira apa? Pernahnya ke bioskop, Bu. Nonton. Terus juga Ya, pernahnya ke salon. Nah, iya. Jadi dari contoh yang udah Isni katakan tadi, bioskop itu merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang hiburan, di mana layanan yang diberikan berupa layar besar supaya konsumen atau penonton itu bisa merasakan pengalaman menonton yang berbeda. Nah, layanan perusahaan jasa di bidang hiburan dan layanan perusahaan jasa misalnya tadi contohnya salon kecantikan itu kan bergeraknya di bidang keahlian. Otomatis produk yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan jasa itu berbeda-beda tergantung dengan bidangnya. Lanjut ke poin keempat, tidak dapat disimpan karena bentuknya jasa. Selanjutnya, nah ini juga penting mengenai tahapan akuntansi perusahaan jasa. Nah, tahapan akuntansi perusahaan jasa itu ada tiga tahapan. Nah, tahap pertama itu pencatatan, tahap 2 pengiktisaran, dan tahap ketiga itu tahap pelaporan. Tahap pencatatan di sini yang harus dilakukan adalah perusahaan mencatat setiap transaksi yang terjadi. Dan yang kedua, kita lanjut ke tahap pengiktisaran. Di tahap pengiktisaran, kita memproses hasil pencatatan dan akan kita sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi selama periode akuntansi yang sudah ditentukan oleh perusahaan jasa. Di tahap terakhir, di tahap pelaporan, sesuai dengan namanya, kita akan menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini disusun berdasarkan dari tahap pengiktisaran atau tahap kedua. Nah, kira-kira gambaran besarnya mengenai tahapan akuntansi perusahaan jasa seperti itu. Lalu kita lanjut ke, nah ini topik bahasan yang paling penting, sesuai dengan judul pertemuan kita, dokumen transaksi perusahaan jasa. Kita perlu mengetahui dokumen-dokumen apa aja, dokumen-dokumen transaksi apa aja yang berlaku dalam perusahaan jasa. Jadi ada dua dokumen, ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Nah, dokumen sumber di sini perlu kita garis bawahi yaitu bukti transaksi, yang merupakan data tertulis bahwa telah terjadi suatu peristiwa keuangan atau telah terjadi transaksi yang harus dipegang oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Contohnya misalnya ada jual beli jasa, berarti perusahaan sama konsumen harus masing-masing memegang bukti transaksi.
Ada juga dokumen pendukung yang fungsinya sebagai penguat data dalam dokumen sumber. Nah, jenis dokumen perusahaan jasa ini ada dua, bisa dibedakan menjadi dua, ada bukti transaksi internal. Ini bukti transaksi internal ini berarti bersumber atau lingkupnya hanya dalam perusahaan aja. Contohnya ini ada contoh gambarnya, ada memo. Lalu bukti transaksi eksternal yang kedua, ini bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya kwitansi. Ini misalnya melibatkan pihak luar perusahaan yaitu konsumen. Atau faktur, kalau misalnya ada pengembalian barang. Lalu ada lagi cek. Nah, ini pihak eksternalnya yang terlibat adalah pihak bank. Nah, kurang lebih seperti itu materi kita untuk pertemuan pertama di tahun ajaran baru ini. Seperti biasa, kita akan mengerjakan kuis. Jadi Ibu minta kalian untuk mempersiapkan gadget kalian, lalu kalian bisa langsung masuk ke website Quizizz. Nah, kalian join dulu ya, supaya bisa kita mulai kuisnya. Kalian bisa klik linknya di Google Classroom. Udah join Ibu. Ayo bisa dipercepat lagi anak-anak. Ya anak-anak berarti semuanya udah join ke Quizizz ya. Ibu akan mulai quiznya. Siap ya semua? Siap, Bu. Oke, Iya, kita Bu. mulai. Udah, Bu. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Berarti yang memimpin di sini Elok, yang kedua Firza, yang ketiga Evelyn. Sebagian besar dari kalian udah mampu menjawab soal dengan benar. Berarti kalian udah paham ya mengenai materi terkait dokumen transaksi perusahaan jasa. Nah, Paham, Bu. ya, berarti untuk latihan di rumah, kalian bisa buka Google Classroom kalian. Kalian bisa buka Google Classroom kalian. Udah kelihatan Google Classroom-nya? Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Iya. Kelihatan, Bu. Nanti kalian tinggal buka tugas yang udah Ibu upload ke Google Classroom. Kalian bisa baca ketentuan pengerjaannya. Dan jangan lupa pantau terus Google Classroom-nya karena nanti Ibu akan memberikan tugas secara berkala untuk minggu-minggu ke depan. Dan deadline-nya supaya kalian mengumpulkan sebelum deadline pengumpulan tugas. Supaya kalian nggak terlambat mengumpulkan dan Ibu bisa cepat mengevaluasi kalian. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kita di awal tahun ajaran ini, pertemuan pertama kita. Harap kalian bisa lebih paham mengenai perusahaan jasa dan dokumen transaksi yang berlaku dalam perusahaan jasa. Nah, Ibu ada sedikit kutipan yang bisa kalian
Ingat terus, Ibu mau mengutip kutipan dari Anthony J. D'Angelo. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Artinya adalah, jadi kalian harus membangun minat untuk terus belajar, karena kalau kalian mampu membangun minat untuk belajar, kalian tidak akan pernah berhenti untuk bertumbuh. Nah, Ibu harap kalian juga tidak akan pernah berhenti untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan menjadi pribadi yang punya mindset yang terbuka. Ya, kira-kira seperti itu untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu.